Halo mahasiswa semuanya, berjumpa lagi dengan saya Tutor Nyoman Suarmita. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki sesi ke-6 atau minggu ke-6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen EKMA 4434. Semoga teman-teman, rekan-rekan mahasiswa tetap semangat, tetap aktif untuk mengikuti kegiatan tutorial online minggu ke-6 ini. Nah, seperti biasa di minggu ke-6 ini kita akan membahas materi tentang basis data. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya sudah tahu dan sudah paham mengenai basis data, karena memang di pekerjaan sehari-hari kemudian di kegiatan perkuliahan kita selalu menjumpai apa yang disebut dengan basis data. Kita jelaskan sedikit ya rekan-rekan semuanya tentang pengertian dari basis data. Basis data atau sering juga disebut database itu merupakan kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur ya teman-teman. Kemudian yang biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Jadi sistem database ini biasanya ada atau kita jumpai dalam sistem komputer. Basis data di sini berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data. Kemudian mengolah arsip atau tabel yang terhubung ke media elektronik seperti aplikasi atau situs web. Jadi basis data ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, dalam basis data biasanya dimodelkan dalam baris dan kolom dalam serangkaian tabel. Kemudian karakteristik yang berikutnya, yang kedua, basis data biasanya dikontrol oleh sistem manajemen basis data atau yang disebut dengan DBMS. Kemudian karakteristik berikutnya yang ketiga, sebagian besar basis data menggunakan bahasa query terstruktur atau SQL untuk menulis dan mencari sebuah data. Kemudian karakteristik yang keempat, basis data dapat berisi semua jenis data termasuk kata, angka, gambar, video, dan juga file. Nah, di sini basis data dan sistem berbasis data adalah bagian dari sistem informasi yang penting bagi pembuat program untuk merancang dan mengimplementasikan program dalam mengolah data. Kemudian di minggu yang ke-6 ini, setelah nanti teman-teman mempelajari kegiatan atau materi tentang basis data ini, diharapkan nanti dapat menjelaskan tentang konsep dari basis data itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan antara pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Kemudian yang ketiga, memahami jenjang dari data. Yang keempat, memahami macam-macam file yang ada. Kemudian membedakan basis data logikal dan basis data secara fisik. Kemudian yang berikutnya yaitu mengetahui proses dari basis data itu sendiri, kemudian mengetahui organisasi dari basis data, kemudian mengetahui software pendukung dari basis data, kemudian mengetahui penggunaan perangkat lunak dari basis data. Kemudian tujuan berikutnya mengetahui basis data sebagai pendukung sistem informasi, dan yang terakhir mengetahui basis data secara multidimensi. Nah, itu tujuan yang ingin kita capai bersama setelah kita mengikuti materi sesi ke-6 tentang basis data. Kemudian untuk tugas di sesi 6 ini juga akan ada tugas diskusi. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk aktif dan mengerjakan sesi diskusi di sesi 6 ini sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dan kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan mengumpulkan tugas diskusi sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, maksimal 2 minggu. Jadi lebih dari itu tugasnya mohon maaf tidak akan dinilai seperti itu. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Tetap semangat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga sukses untuk perkuliahan dan tutorial online di minggu yang ke-6 ini. Terima kasih dan sampai ketemu di minggu berikutnya.